Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita melanjutkan kisah Balak dan Bileam. Setelah permintaan pertama ditolak, Balak tidak menyerah. Ia mengirim utusan yang lebih terhormat dengan janji penghormatan dan upah yang lebih besar. Dan disinilah hati Bileam mulai terlihat. Secara lahiriah, Bileam masih berkata hal yang benar. Ia berkata bahwa sekalipun diberi penuh rumah dengan emas dan perak, ia tidak dapat melanggar firman Tuhan. Tetapi masalahnya bukan hanya pada perkataannya. Masalahnya ada pada hatinya. Mengapa? Karena Tuhan sebenarnya sudah memberikan jawaban yang jelas sebelumnya. Jangan pergi. Tetapi Bileam masih membuka ruang untuk tawaran itu. Saudara, inilah bahaya kompromi rohani yang sangat halus ketika hati mulai tertarik pada sesuatu yang Tuhan sebenarnya sudah larang. Bileam tampak rohani di luar, tetapi di dalam hatinya mulai tertarik pada kehormatan, keuntungan, dan upah. Dan seringkali dosa memang dimulai bukan dari tindakan besar, tetapi dari hati yang mulai memberi ruang. Saudara, ada banyak orang yang masih berbicara rohani, masih melayani, masih tampak benar, tetapi diam-diam hatinya mulai mencintai sesuatu lebih daripada Tuhan. Cinta uang, cinta penghormatan, cinta posisi, cinta pengaruh. Dan ketika hati mulai tergoda, seseorang bisa mulai mencari alasan rohani untuk membenarkan keinginannya. Bileam akhirnya pergi, namun Alkitab berkata bahwa murka Tuhan bangkit karena ia pergi. Lalu terjadilah peristiwa yang sangat terkenal. Keledai Bileam melihat malaikat Tuhan yang menghadang jalan, tetapi Bileam sendiri tidak melihatnya. Ironis sekali, seorang yang dianggap rohani justru tidak peka secara rohani. Keledai itu melihat bahaya, Bileam tidak. Saudara, ini adalah peringatan yang sangat serius. Seseorang bisa aktif secara rohani, tetapi kehilangan kepekaan rohani karena hatinya tidak lagi murni. Ketika hati dipenuhi ambisi atau keinginan tersembunyi, mata rohani bisa menjadi tumpul. Yang lebih mengerikan lagi, Bileam berpikir ia sedang berjalan menuju keberhasilan, padahal sebenarnya ia sedang berjalan menuju bahaya. Betapa banyak orang hari ini mengalami hal yang sama. Mereka merasa sedang maju, sedang sukses, sedang berkembang, padahal tanpa sadar mereka sedang menjauh dari hati Tuhan. Namun kasih karunia Tuhan masih bekerja. Tuhan memakai keledai untuk menghentikan Bileam. Saudara, kadang Tuhan juga menghalangi jalan kita. Ada pintu tertutup, ada teguran, ada hambatan, ada situasi yang membuat kita frustrasi. Dan seringkali kita marah seperti Bileam. Padahal mungkin Tuhan sedang menyelamatkan kita dari kehancuran yang tidak kita lihat. Renungan hari ini menegaskan, hati yang mulai tergoda dapat membuat seseorang kehilangan kepekaan rohani. Tetapi kasih Tuhan seringkali masih menegur dan menghentikan kita sebelum kita jatuh lebih jauh. Pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah ada sesuatu yang mulai mengambil tempat Tuhan dalam hati kita?
Apakah kita masih peka terhadap teguran Tuhan dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, Engkau mengenal hati kami lebih dalam daripada kami mengenal diri kami sendiri. Ampuni kami jika hati kami mulai tergoda oleh hal-hal duniawi dan perlahan menjauh dari kehendak-Mu. Jagalah hati kami tetap murni di hadapan-Mu, dan ketika kami mulai menyimpang, tegurlah kami, hentikan kami, dan bawa kami kembali kepadamu. Biarlah hidup kami tetap peka terhadap suara dan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.